Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Alts Update. Kali ini kita akan update untuk kondisi daripada BNB. Tapi update kali ini mungkin akan sedikit berbeda. Mumpung weekend ya, jadi saya pengen kasih sedikit sharing ke teman-teman. Ini sebetulnya lebih ke arah post analysis. Jadi post analysis itu adalah ketika kita menganalisa suatu koin lalu kita transaksikan. Nah, kita coba cek, kita coba track back, kita coba lihat kenapa transaksi ini bisa perform atau istilahnya transaksi ini bisa lose ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau misalnya kita bikin post analysis, tapi salah satunya pokoknya keduanya itu sama-sama bisa memberikan kita istilahnya keyakinan lah terhadap strategi yang sedang kita implementasikan di dalam progress trading kita. Jadi kalau misalkan posisinya kita nih lose ya istilahnya dari transaksi tersebut, kita juga jadi bisa analisa, oh kenapa bisa lose transaksinya, oh rupanya kita entry terlalu awal, oh rupanya kita salah menempatkan area support atau resistance, atau mungkin kita masuk pada saat momentumnya sedang kencang terus kita coba counter the trend. Nah itu adalah analisis atau post analisis yang perlu dilakukan bagi teman-teman sekalian yang pengen jadi seorang trader yang lebih baik ya, karena dari sini kita jadi bisa belajar. Sama aja kayak teman-teman sekolah lalu kalian ujian dan ternyata nilainya itu di bawah angka rata-rata, which is kalian harus lakukan yang namanya remedial. Nah, pada saat kalian mau remedial, kalian kan pasti cari tahu. Misalkan contoh di matematika, kenapa sih nomor ini saya jawabannya salah? Nah, kita coba evaluasi, oh ternyata setelah kita tahu jawaban yang benar, ya nextnya kita bisa lebih baik. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi, ini adalah post analysis untuk tradingan BNB yang kebetulan saya ambil pada saat trading session hari ini ya. Jadi kita ngelihat sebenarnya ada sebuah opportunity yang bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan sih ini bisa jadi sharing buat teman-teman juga ya. Jadi start dari analisisnya dulu. Kalau misalkan teman-teman lihat ini tadi siang kita sempat memberikan update ya. Update yang kita lihat tuh sebetulnya dari segi time frame 4 jam itu kita ngelihat ada sebuah negative divergence. Jadi negative divergence itu kalian bisa bilang seperti bearish divergence, cuman posisinya ya sama lah, bearish divergence, negative divergence itu cuman masalah perbedaan penyebutan aja. Nah saat kita lihat posisi marketnya itu bisa dikatakan sebetulnya dari segi divergence itu terlihat bahwa di sini kalian bisa lihat ya, mungkin ya kasih lihat aja di time frame 4 jam ya, kita lihat langsung. Nah ini sebenarnya terdapat negative divergence. Nah sebetulnya apakah negative divergence ini sangatlah valid? Sebetulnya sih nggak terlalu. Kenapa? Karena posisinya kalau kita lihat di sini, ini marketnya udah mulai ketahan atau create lower low, dia udah mulai ketahan gitu. Nah cuman kalau misalnya kita perhatikan dari situasi dari RSI-nya, itu nunjukin banget negative divergence-nya tuh udah bener-bener mantep banget ya. Selagi marketnya itu ketahan, tapi dari segi RSI maupun MACD itu sama-sama sudah menunjukkan negative divergence. Jadi di sini sebetulnya saya melihat sudah mulai ada pelemahan momentum. Yang perlu dipahami adalah indikator MACD maupun RSI itu keduanya dikatakan sebagai indikator untuk kita mengukur sebuah momentum. Jadi ketika divergence itu terlihat, berarti menunjukkan bahwa adanya pelemahan momentum di market tersebut. Kalau misalnya kita lihat marketnya cenderung naik, kenapa bearish divergence itu cenderung membuat market berubah atau reversal menjadi bearish? Ya karena memang dari segi momentumnya berarti kelihatan sudah mulai ada pelemahan. Nah setidaknya dari sini kita coba analisa, rupanya ada negative divergence nih. Terus kita coba analisis lagi, kita tarik ke belakang dan kita lihat rupanya kita itu dekat banget sama area yang kita bisa pertimbangkan sebagai area resistance yang cukup powerful ya bagi si BNB sendiri, karena sebelumnya ini merupakan support ya. Setelah supportnya di break, baru kali ini kita ngetes, dan sementara kita ngetes itu posisinya dia sudah satu kali ada rejection yang begitu signifikan, terus kedua kali masih ada rejection, dan terakhir di sini kenapa saya putuskan untuk entry short, karena memang kita lihat ada testing lagi terhadap area tersebut, dan dari segi risk reward rasionya kalau menurut saya ini cukup oke. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kita coba manfaatkan dan ternyata perform dengan baik. Ya, memang yang namanya market itu kita nggak pernah tahu pasti apakah yang ini akan perform atau tidak. Cuman dengan study yang kita lakukan harusnya bisa memberikan kita keyakinan atau menambahkan keyakinan kita bahwa transaksi di sini tuh nggak lebih less gambling.
ya. Bahasanya tuh yang mantep adalah lebih less gambling ya. Kita semua harus ngerti lah guys ya, seberapa kita analisis pun tetap aja nggak ada yang tahu masa depan, which is itu dikatakan dengan istilah gambling ya. Sama aja kayak kita buka usaha, saya juga yakin yang namanya kita buka usaha pun, walaupun kita sudah mencari tahu gimana cara kita memitigasi segala resiko yang bisa terjadi di company kita, tetap aja keberhasilan dari usaha itu bisa dibilang ada faktor gamblingnya juga ya. Jadi kita harus berani dalam mengambil keputusan, dan itulah sedikit banyak yang memberikan saya keyakinan untuk entry short di BNB ya. Setidaknya dari segi divergence itu pertama, kedua kita juga dari dekat-dekat dengan area yang sebelumnya resistance sekarang berubah menjadi yang sebelumnya support sekarang harusnya berubah menjadi si resistance. Nah sebetulnya tadi sempat bikin galau itu adalah kita ngelihat terbentuk sebuah trend line yang mana kalau kalian perhatikan ini bisa menjadi sebuah inverse head and shoulders, dan inverse head and shoulders itu sebetulnya kan harusnya lebih mantep kalau dia lebih ke arah bullish reversal. Tapi bukan berarti inverse head and shoulders ini nggak bisa dalam bentuk continuation ya, karena ternyata ada juga yang namanya seperti inverse head and shoulders pattern. Kalian tinggal search saja continuation ya. Jadi inverse head and shoulders continuation pattern. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bukan berarti nggak mungkin nih posisi harga dia naik, abis itu membentuk inverse head and shoulders, terus dia naik lagi, ngepam lagi ibaratnya. Makanya tadi saya juga sempat was-was nih, apakah ideal ya untuk kita short. Tapi yang membuat saya lebih yakin karena kita ngelihat ada tambahan informasi berupa divergence itu, dan dari sini kita jadi lebih confident. Oke, setidaknya kalau misalnya di sini kita mau coba untuk short, kita mau coba bet against the bull ya, harusnya sih menurut saya cukup clever ya. At least clever dalam artian ya kita betnya juga oke gitu loh, karena sebelumnya di sini kita ngelihat nih sudah ada pelemahan momentum dari buyersnya ya. Buyersnya sebelumnya signifikan naik turun. Abis itu terakhir dia nggak mampu create higher low, yang ada malah dia create semacam lower low pada kondisi yang ada di sini. Nah dari sini pada saat proses pullbacknya, at least kita bisa mulai antisipasi, dan ternyata pada saat tadi closing time frame 1 jam di jam 3 sore itu membentuk semacam shooting star candlestick pattern dan sangat signifikan serta sangat panjang. Nah dari sini saya pikir oke, next candle kalau misalkan close-nya ketahan ya udah bisa dimanfaatin. Saya pikir seperti itu ya. Jadi di next candle sebenarnya sebelum close sekalipun saya udah langsung nge-short gitu, karena saya cukup confident. Menurut saya di sini harusnya kita bisa ketahan ya. Pertama ini ketahan dari trend line-nya. Kedua, posisi stop loss kita tempatkan di atas area highest point pada kisaran tanggal 20 Juli 2022. Jadi saya rasa opportunity yang diberikan oleh BNB cukup oke, cukup mantep gitu loh, karena kita bisa nge-short dan hold sampai kisaran level di bagian bawah channel ini ya. Setidaknya untuk saat ini yang saya lakukan adalah short position saya pada BNB itu sudah saya exitkan 50%-nya karena posisi kita dekat dengan bullish order block-nya. Jadi kita pikir idealnya adalah kita coba exit dulu dari sini, lalu nanti kalau misalkan ternyata ada opportunity lagi, misalkan dia naiknya cenderung korektif, atau misalkan dia naik kemudian membentuk semacam triangle ya, dan ternyata di breakdown lagi, nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk average ya terhadap posisi yang sudah berjalan. Jadi setidaknya itu adalah yang saya lakukan post analysisnya. Jadi biar ini bisa menjadi sharing buat teman-teman sekalian. Setidaknya ketika kalian ngeliat kondisi kayak gini, kenapa sih kita putuskan untuk entry gitu loh. Ternyata memang ada reasonnya ya kita entry di sini. Karena ya yang tadi kita sudah bahas. Nah sekarang kita bahas sedikit untuk posisi BNB pada time frame daily supaya teman-teman punya gambaran terkait dengan potensi pergerakan BNB dalam beberapa waktu ke depan. Sementara yang saya pribadi lihat ini sebetulnya kita mendapatkan yang namanya positive divergence ya. Jadi sekali lagi ada negative divergence, ada positive divergence. Sebetulnya kalau pada si MACD-nya itu kita ngelihat ya setidaknya sih ya walaupun dia nggak terlalu signifikan, tapi ada yang namanya positive divergence, dimana kita ngelihat dia create yang namanya higher low, sementara pada pricingnya kita create yang namanya lower low. Nah makanya di sini kita ngelihat nih rupanya market bereaksi dengan cukup baik dan rebound. Jadi nggak cuma dengan dukungan oleh si Bitcoin-nya, tapi memang dari BNB-nya sendiri juga mendukung. Cuman masalahnya adalah saat ini kita ter-reject nih dari kisaran area support ya, dan reject itu precise banget ya, at least pada closing time frame daily-nya
itu nggak pernah mampu close di atas resistance-nya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini itu berarti adalah sebagai indikasi lower high-nya kita. Dan kalau misalkan skenario-nya seperti ini, berarti simpelnya adalah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and then next-nya harusnya bisa jadi lower low ya. Jadi sebagai teman-teman yang nge-hold BNB ataupun yang berencana untuk mau beli BNB, mungkin boleh perhatikan skenario ini dulu ya. Apakah di sini minimal ya, kalau misalnya kita pengen lihat dia back to bullish adalah apakah dia di sini bisa ketahan di kisaran exponential moving average 21 dan juga 34-nya. Kalau misalnya bisa ketahan di sana, mungkin kita masih ada masih bisa ngelihat BNB ini back to bullish ya. At least kalau misalkan di time frame yang hourly-nya berarti kita bakal ngelihat nih dia bakal ketahan nih di kisaran $239. Dan itu adalah syarat awal untuk BNB stay strong untuk sisi bullishnya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nggak bisa ketahan di range ini, berarti big possibility BNB bisa drop lebih jauh lagi dan mungkin ngikutin skenario yang ada di Bitcoin. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya seputaran BNB dan sharing saya seputaran post analysis. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bisa membuat teman-teman belajar tentang hal-hal baru yang bisa menjadi atau mensupport teman-teman di next trade yang akan kalian eksekusi ya. Once again, thank you so much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Have a nice weekend. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone and bye for now.